Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita. Coba tengok kiri kanan dulu, udah banyak orang. Haleluya. Katakan shalom. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu hari penuh ini penyertaan Allah begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan Engkau senantiasa beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdiri di sini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biar setiap hati kami boleh menjadi penyembahan yang baik dan indah di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan roh doa Tuhan di saat ini Tuhan untuk terus kami fokus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah turun di tempat ini. Hadirat Allah melawat setiap kami, yang sakit dipulihkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap cookie yang Kau berikan itu ringan dan enak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik Tuhan. Terima kasih, urap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Agar setiap penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyenangkan Engkau. Kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa syafaat bagi bangsa kami tercinta Tuhan. Tidak ada hentinya Tuhan, kami mau terus bawa bangsa kami di dalam hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan bangsa kami Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Allah hari-hari ini begitu nyata atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin negeri kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ma'ruf Amin wakilnya, beserta para menterinya Tuhan, kabinet-kabinet kerjanya Tuhan. Kami minta pengurapan yang dari Engkau Tuhan. Di masa-masa jabatannya saat ini Tuhan, dua tahun terakhir ini Tuhan. Kami minta penyertaan Allah sempurna atas pemimpin kami Tuhan. Beri hikmat-hikmat-Mu Tuhan atas setiap pemimpin kami Tuhan. Agar setiap keputusan, setiap program yang dikerjakan semuanya boleh berasal dari Engkau Tuhan. Dan mereka boleh memimpin dengan hati yang benar-benar mengasihi bangsa ini Tuhan. Mereka boleh takut akan Allah Tuhan di hari-hari ini. Kami percaya setiap masalah problema akan dapat diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan ada keajaiban bagi bangsa kami Tuhan. Akan ada revival di bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat penuaian demi penuaian yang ada di Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Dari setiap pulau-pulau penduduk-penduduknya kami akan melihat Tuhan tari-tarian untuk Engkau akan ada di Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akan ada Pentakosta ketiga akan terjadi atas Indonesia. Dan api itu akan kami bawa dari Indonesia ke bangsa-bangsa sampai Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Niko beserta keluarga besar, beserta wakil-wakilnya. Untuk Patim pembina kami di Cekalima Tuhan beserta keluarga dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Haryo dan Pastor Marta beserta para diaken dan pengerjanya Tuhan. Kami bawa setiap hamba-hamba-Mu ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami minta urapan yang lebih lagi Tuhan. Pengurapan khusus Tuhan bagi setiap pemimpin kami di dalam rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu akan terjadi Tuhan akhir-akhir ini Tuhan. Akan melihat terobosan-terobosan akan terjadi Tuhan dalam pelayanan ini. Kami akan melihat setiap pelayanannya dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin rohani kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus bekerja atas setiap kami Tuhan. Bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang mau menyertai memberkati senantiasa Tuhan. Kami berdoa untuk generasi muda Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, generasi kami
Generasi muda kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Cinta mati-matian, tidak kompromi terhadap dosa Tuhan. Siap keterikatan kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi lebih lagi Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, akan menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan untuk generasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud oleh Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penilaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The Truth, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan.
Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi Roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Masuk tahta suci-Mu Tuhan, bersama-sama Tuhan. Di pagi hari ini kami menyerahkan Engkau lebih dari segalanya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi katakan dari awal, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Saya rindu Bapak Ibu saja yang naikkan pujian ini dari awal, katakan ini kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Berdiri di altarnya, sebab Allah Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. hadir di sini. Mari memuji, Angkat tangan angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, tempat sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari sembah. Kami meluk hadirat-Mu Tuhan. Kita katakan masyadara mata lama-lama. Hingga maya jale. Haleluya, haleluya.
masuk hadiratnya, kita masuk, kita masuk, kita masuk, kita masuk, masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya. Kami mau masuk dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Kira mata karaba baba 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 she. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami dibebaskan, oh. Dalam hadirat-Mu kami dapat kemenangan, haleluya, haleluya. Irama shandarabo, irabata karaba. Dalam hadirat-Mu kami diberkati, haleluya, haleluya. Shalababa karamaya shande. Oh, dalam hadirat-Mu kami terima hikmat yang baru. Hirabababababa, hirabababababa. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami terima kelematan, hirabata karabaya sande. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biar alam semesta memuji Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namanya. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu memberikan kemenangan buat setiap kami. Apapun pergumulan, permasalahan kami tahu bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus pasti ada kemenangan. Haleluya. Yang siap sama-sama memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Haleluya, haleluya. Dia yang memberikan kita kemenangan. Kami mau kibarkan panji-Mu Tuhan. Engkau Raja segala raja dalam hidup kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kibarkan haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mau dibangkit gerejanya, gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan dari awal. Lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kita lebih dari pemenang. Sebelah kanan saya katakan haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja. Engkau Raja Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih, saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang menang. Amin. Walaupun harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi kita tetap jadi pemenang. Haleluya. Karena perlindungan Tuhan nyata dan sempurna bagi jalan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Hanya Kaulah Tuhan juru selamat kami yang memberi kemenangan buat hidup kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku.
hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya tidak tahu apakah semua sudah mengenal saya, tapi mungkin sebaiknya saya akan perkenalkan diri ya Pak ya. Bapak Ibu, nama saya Pendeta Agus Bongga. Kami pelayanan di Cilengsi, ya, daerah Cilengsi, GBI Medland tepatnya. Jadi Pak Hari ini adalah senior kami di STT dan juga sebagai ketua di perhimpunan dari alumni kami. Jadi sangat berhubungan baik. Nah, terima kasih Pak Hari untuk kesempatan diberikan. Kami punya 1 istri dan 3 orang anak Bapak Ibu yang juga aktif melayani Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya pikir cukup ya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita rindu yang namanya sebuah perubahan. Amin. Ada yang rindu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa semua orang merindukan yang namanya perubahan. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, mari kita melihat dari perspektif yang lain. Apa yang firman Tuhan akan saya sampaikan supaya kita bisa mengerti, bisa memahami bagaimana kita berubah, dengan apa kita berubah, bagaimana caranya kita berubah. Karena itu saya akan bacakan dulu dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi 2 ayat saja. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya rindu kita sama-sama baca Bapak Ibu. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada di Roma. Dan pesannya itu adalah bagaimana kita memberikan karunia yang Tuhan berikan itu dengan hal-hal yang terbaik. Dari karunia apapun yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita memberikannya dengan hal yang terbaik. Karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah ini yang kita mau pelajari Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Karena itu dalam ayat yang kedua jelas di sana dikatakan perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan yang bisa membawa kita kepada 3 hal. Yaitu bagaimana kita mengerti apa yang baik. Bagaimana kita mengerti apa yang berkenan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memberikan apa yang sempurna. Dan itu tidak bisa tidak. Itu harus diawali dengan sebuah perubahan. Nah saudara, kalau kita melihat dalam ayat ini, maka ada hal yang saya ingin kita luruskan dan supaya kita mengerti dan mengenal.
Kembali lagi Bapak Ibu, bahwa saya percaya kita sudah banyak kali mungkin, bahkan mungkin sudah kehilangan fokus, kehilangan cara bagaimana supaya saya bisa berubah, saya bisa lebih baik, bisa memberikan yang terbaik. Sekian lama saya pelayanan, sekian lama saya menjadi orang Kristen, tapi kenapa hidupnya masih tetap seperti ini? Yang lain sudah mungkin berjalan sekian jauh ke depan, saya tetap masih seperti ini hari ini. Berapa waktu, berapa lama, berbagai macam cara yang kita berikan buat Tuhan, yang kita lakukan untuk bisa berubah, tapi toh tidak bisa berubah. Saya mau katakan ada sesuatu yang salah. Dan termasuk mungkin kita memaknai ayat ini juga adalah kurang tepat. Karena itu mari kita belajar bersama. Karena itu hal yang pertama yang saya ingin bagikan adalah apa kata firman Tuhan dari perubahan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Kalau di dalam ayat yang kedua tadi disebutkan bahwa berubahlah. Jadi kata perubahan, kata berubah itu diartikan bahwa kitalah yang harus berubah. Kitalah yang punya inisiatif untuk berubah. Tapi saudara, sebetulnya dalam bahasa aslinya itu kata berubah itu adalah, mungkin bisa dilanjut itu ya, metamorpostai. Mungkin sebelumnya itu ya. Ya. Jadi metamorpostai itu adalah bentuk pasif dari bahasa Yunani, berubah. Jadi kadang kita menangkapnya bahwa saya harus berubah, saya harus melakukan segala sesuatu untuk saya bisa berubah. Tapi saudara, apa yang terjadi? Kita juga akhirnya melihat hasilnya adalah tetap mentok juga, tidak berubah-berubah itu. Saya ingat satu kali Bapak Ibu, ketika saya awal mula bertobat, ada satu dosa yang bagaimana supaya bisa saya tanggalkan. Berbagai macam cara, melalui doa puasa, melalui dengan cara saya sendiri, tapi juga tetap tidak bisa. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami ada dalam posisi yang diubahkan oleh Tuhan, ada dalam posisi yang berubah. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa ini yang pola pikir ini yang harus kita rubah, pemahaman ini kita harus luruskan. Bahwa kata berubah di situ adalah identik bahwa Allah lah yang punya inisiatif untuk merubah saudara dan saya. Kita tidak bisa dengan cara apapun untuk mengubah diri kita, tetapi justru Allah lah yang punya inisiatif untuk merubah saudara dan saya. Dan saya mau katakan ini yang berbeda, yang membedakan kita dengan kepercayaan manapun juga. Kalau ada kepercayaan yang dengan melakukan berbagai macam hal, melakukan semedi, melakukan ritual-ritual, melakukan bahkan mungkin sampai mencederai tubuhnya supaya apa? Dia mau berubah, dia mau melakukan itu supaya dia bisa berubah, dengan cara itu supaya bisa berubah. Bahkan saudara-saudara kita menganggap bahwa untuk datang kepada Tuhan itu adalah kita harus membawa kebaikan. Kita berkenan kepada Allah itu kalau kita datang dengan kebaikan kita kepada Tuhan. Kita akan berkenan, kita akan masuk ke tempat yang mereka sebut nirwana itu kalau kita bawa kebaikan lebih besar daripada kejahatan. Jadi sehingga motivasi sepanjang hidupnya dalam pengiringan pengakuan agama itu adalah saya harus berbuat baik. Tapi apakah kita bisa maksimal mencapai perbuatan baik dengan cara kita, dengan daya kita, dengan usaha kita, dengan energi kita? Saya mau katakan Bapak Ibu, ini yang membedakan dengan kepercayaan di luar sana dengan kekristenan. Karena yang jelas adalah Allah merindukan setiap pribadi itu berubah, mengalami perubahan. Mengalami proses perubahan.
Tetapi yang jelasnya adalah bukan inisiatif kita, tetapi justru Allah lah yang merindukan, yang berinisiatif, yang melakukan perubahan atas hidup saudara. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa berubah, berada dalam posisi yang diubahkan oleh Allah. Saya pikir ini yang paling penting. Bagaimana supaya kita berada dalam posisi untuk diubahkan oleh Tuhan. Maka prinsipnya adalah dari kata bahasa Yunani tadi itu identik dengan ya mungkin tidak lazim kita kenal yang namanya metamorfosis. Jadi perubahan kekristenan itu adalah prinsipnya seperti metamorfosis itu. Dari telur ke pompong, kemudian ada 4 tahap itu. Baru menjadi kupu-kupu. Ada pola, ada prinsip, ada proses untuk mengalami perubahan. Tetapi sekali lagi, bagaimana supaya kita ada di dalam posisi yang bisa disebut sebagai dalam proses sedang metamorfosis. Ada orang yang kepingin berubah itu seperti membalik tangan gitu ya. Maunya waktunya singkat, tidak perlu banyak neko-neko, saya mau berubah. Buka mata langsung berubah. Dan saya mau katakan untuk berubah tidak bisa dengan cara seperti itu. Karena sekali lagi itu perubahan itu melalui sebuah proses. Seperti kupu-kupu yang melalui proses perubahan itu tidak bisa langsung dari telur kemudian menjadi kupu-kupu. Tapi ada 4 proses yang harus dilewati. Perlu waktu. Perlu tahap demi tahap. Dalam hubungan dengan memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik, mempersembahkan talenta yang terbaik, itu pun perlu proses. Kita tidak bisa tampil tiba-tiba seperti tadi Ibu UL di depan dengan sikap yang begitu mantap, percaya diri, mengangkat tangan, sepertinya Allah begitu dekat kepada seorang pemuji penyembah di depan. Saridul mengalami seperti itu. Kapan kita bisa mengalaminya? Itu perlu proses. Perlu proses dari hal-hal yang kecil untuk kita bisa tampil ke depan. Karena itu sekali lagi keberhasilan untuk berubah dalam pelayanan misalnya. Itu kita perlu proses dari hal-hal yang kecil. Mungkin awalnya kita setia menerima tamu. Itu jadi telur dulu. Ya kan? Habis itu Pak Gembala lihat, wah ini mantap, ini setia menerima tamu. Sudah minggu depan coba kamu doa syafaat. Jadi kepompong. Ya kan? Wah ini sepertinya kalau dia doa ini urapan mengalir. Kayaknya ini perlu dikasih lebih. Coba dikasih khotbah minggu depan. Kasih khotbah minggu depan. Sudah mulai bentuknya seperti kupu-kupu. Jadi ada perlu proses yang harus kita lewati. Prinsip perubahan sekali lagi adalah perlu yang namanya proses, perlu waktu, tahap demi tahap. Kita harus melewati seleksi dari hal-hal kecil. Ya saya pikir dalam sekuler pun seperti itu ya. Apalagi dalam rohani, dalam dunia sekuler pun seperti itu. Untuk menjadi seorang direktur itu tidak tiba-tiba jadi seorang direktur. Kalaupun misalnya jadi seorang direktur mungkin dia menderita. Dia harus mencapai insinyur atau level yang lebih tinggi dalam bidang studi untuk bisa langsung ditempatkan di situ. Yang jelas semua perlu pengorbanan, semua perlu proses. Nah kemudian saudara, setelah kita mengetahui bahwa perubahan itu adalah sebuah proses yang memakan waktu. Perubahan itu adalah sebuah proses juga yang juga berjalan dari tahap satu ke tahap selanjutnya.
Makanya yang paling penting adalah saudara, hidup kita yang harus mengubahkan adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah bisa mengubah hidup saudara dan saya? Maka saudara, kita harus menjadi korban persembahan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, ayat yang kedua merupakan poin yang penting. Karena itu demi kemurahan Allah, supaya aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Jadi yang harus dilakukan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi untuk berada dalam posisi menjadi seorang yang siap diubahkan oleh Allah, maka kita harus memposisikan hidup kita sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan kepada Allah. Ayat-ayat sebelumnya memang Paulus memberitahukan kepada jemaat tentang persembahan-persembahan yang berupa karunia-karunia rohani itu. Tetapi di ayat awal ini jelas bahwa sebelum kita mempersembahkan karunia-karunia rohani, maka kita harus menjadikan tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu. Jadi untuk bisa diubahkan adalah kita memposisikan hidup kita, diri kita ini sebagai sebuah persembahan. Ada orang yang mau merubah tapi ada di luar daripada jalur menuju perubahan. Tidak aktif pelayanan. Datang ibadah Senin Kamis, seperti apa namanya itu? Ada istilah seperti kapal selam, ya kan? Apakah model seperti ini bisa disebut sebagai tubuh yang dipersembahkan? Melayani, ya kalau lagi mood langsung siap Pak. Tapi kalau lagi tidak mood, lagi ada masalah, ada pergumulan, waduh maaf Pak saya belum siap. Waduh ini kadang kita kalau hadapi orang-orang model begini rasanya waduh, mana yang mau disuruh pelayanan tapi mau dibilang panas tapi dingin juga, mau dibilang dingin tapi panas juga. Jadi istilah orang Betawi panas-panas teh ayam, itu susah itu kalau model seperti ini. Kalau mau benar-benar maju melayani Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Dan seperti apa persembahan yang harus kita berikan kepada Allah? Persembahan itu harus punya nilai seperti emas, punya nilai, sesuatu yang kita berikan. Apa yang kita berikan dari hidup kita kepada Allah itu harus punya nilai. Nilainya berapa Bapak Ibu? Kalau bisa nilainya yang terbaik. Saya ini kadang-kadang kalau di sekolah Bapak Ibu dari dulu itu tidak pernah yang terbaik. Jadi kalau ya katakanlah orang pintar itu ya paling saya dibawa 4 besar itu yang dibawa ya paling banter masuk 3 besar. Tapi ada orang-orang yang selalu levelnya terbaik terus di sekolah. Tapi dalam melayani Tuhan saya rindu berbeda. Saya harus bisa memberikan yang terbaik. Bahkan tadi pujian kita itu ya, lebih dari napasku Bapa, berjalan bersamamu Bapa, itu ya. Saya kurang apa. Tapi intinya adalah bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan bahkan lebih daripada nyawa kita. Sesuatu yang bernilai harus kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat
Bagaimana kita mendeteksi bahwa itu adalah korban yang kita berikan kepada Tuhan? Maka itu pasti dan harus bernilai. Mulai dari hal-hal kecil. Saya rindu itu di tempat saya itu. Kalau kami ibadah jam 10 Pak. Jam 10 itu jemaat harusnya sudah standby semua. Begitu lagu pujian diangkat, wah sudah hadir semua. Tapi ya kadang antara harapan dan kenyataan berbeda rupanya. Tapi kenapa? Saya rindu bahwa kalau kita mau memberikan yang terbaik itu mestinya waktu juga terbaik. Amin. Waktu kita memuji Tuhan juga memuji Tuhan yang terbaik. Amin. Tidak perlu dari mimbar, ayo tepuk tangan, ayo angkat tangan, ayo joget-joget. Kalau memang sekiranya kita lagi sukacita, ayo kita sukacita, hati kita sukacita. Kalau perlu kita lebih heboh dari yang di atas panggung. Saya sedang memberikan yang terbaik. Itu adalah persembahan yang layak. Kalau orang Israel itu kalau memberikan persembahan itu lembu atau apa itu tidak bisa tidak, mesti dicek dulu benar tidak ada cacatnya. Dia lembu tambun, dia gemuk dan sebagainya. Kalau kurus jangan ditolak itu. Persembahan yang terbaik, yang bernilai. Kemudian nilai persembahan berikutnya adalah kita harus dengan sukarela melakukan itu. Dengan sukarela melakukan itu. Apakah itu pelayanan sekecil apapun. Mari kita melakukannya dengan sukarela. Kenapa seorang janda dipuji oleh Tuhan Yesus ketika mempersembahkan persembahan yang dilihat nilainya itu paling kecil dibanding dengan yang orang lain yang datang mempersembahkan. Tapi ketika perempuan itu datang memberikan persembahan itu dan Yesus berkata, persembahan inilah yang terbaik. Karena dia berikan itu dengan segenap hatinya tanpa tetek bengek, tidak ada hitung-hitungan. Pokoknya aku berikan buat Tuhan. Mau ada makanan besok atau tidak, masih dapat besok atau tidak. Pokoknya hari ini aku memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena yang dia berikan itu adalah upah yang dia terima hari itu. Kalau kita kan masih kadang timbang-timbang, mau kasih berapa ini? Mau ngasih berapa? Bahkan kadang ada orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi dengan embel-embel, nanti kalau saya berikan ini mudah-mudahan mau dapat apresiasi dan sebagainya. Kalau model seperti ini Bapak Ibu itu berlakunya di gedung serbaguna. Amin. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang dengan sukarela. Bahkan firman Tuhan mengatakan, berilah dengan tangan kiri atau tanpa diketahui tangan kanan, atau berikan tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri kita. Persembahan dengan sukarela. Tapi jangan juga setelah pulang dari tempat ini, wah Pak Pendeta tadi bilang persembahan berikan dengan diam-diam, ini maksudnya. Jadi nanti kalau berikan persembahan malah tidak usah kasih tahu suami, tidak usah kasih tahu istri. Oh jangan juga, ya. Memberikan buat yang terbaik buat Tuhan. Mari kita komunikasikan dengan istri. Setuju tidak Pak? Kita kasih 10 juta untuk Natal. Oke mah, kasih aja. Kalau perlu tambah 20 juta. Amin. Haleluya. Berapa dana yang dibutuhkan Pak? Haleluya. Itu ya. Jadi berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan dengan sukarela. Kita memberi buat Tuhan itu, Bapak Ibu, prinsipnya itu kita seperti menanam. Ya kan? Kalau nanam biji mangga, biji salak, kita nanamnya itu begitu kita nanam, itu kan kita tidak mungkin korek-korek lagi kan. Kalau kita korek-korek itu tidak akan tumbuh. Saya di depan rumah itu Bapak Ibu, saya ada komsel di rumah jemaat. Kemudian saya bawa pohon, aduh kok lupa namanya, yang buat bumbu lah, bumbu dapur itu ya. Combrang. Combrang. Cuma saya itu banyak combrangnya. Udah saya minta, saya mau tanam depan rumah. Udah saya tanam,
Sekian minggu berlalu saya lihat kok tidak ada tanda-tanda muncul akan bertunas. Tapi puji Tuhan 2 hari yang lalu saya lihat, waduh tunasnya sudah tumbuh. Coba kalau waktu lagi saya nunggu tumbuh tunas, saya korek, oh ini tumbuh enggak ya, jangan-jangan mati, saya korek itu pasti mati itu. Persembahan itu yang kita berikan itu seperti itu harus sukarela, udahlah begitu kita udah selesai. Urusannya dengan Tuhan. Saya berikan buat Tuhan. Saya berikan buat pekerjaan Tuhan. Kemudian prinsip persembahan yang berikutnya adalah kita harus berikan dengan sukacita. Amin. Kita berikan dengan sukacita. Tidak berarti bahwa yang saya sebut persembahan uang, persembahan. Tapi kalau kita datang ibadah, mari kita datang ibadah dengan sukacita. Amin. Berangkat dari rumah dengan penuh sukacita, sampai di tempat ibadah dengan sukacita. Tanggalkan bebanmu. Apa lagu-lagu lama itu ya? Tanggalkan beban. Waduh, lupa lagu. Ya itu lagunya lah itu ya, jadi pasti ingat. Jadi lagu itu mestinya bukan hanya lagu ya, tapi saya pun datang dengan sukacita hari. Udahlah, beban masa lalu apa itu pokoknya itu kita lupakan. Saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik, saya mau bersukacita. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang lain. Mari kita berikan dengan sukacita. Karena memberi dengan sukacita kita akan memperoleh dengan berlipat-lipat ganda. Yang berikutnya adalah masih ada satu itu. Persembahan yang kita berikan itu adalah persembahan yang adalah merupakan korban. Jadi korban itu, persembahan sebagai korban itu, korban yang sempurna memang hanya Tuhan Yesus yang bisa berikan buat kita. Korban domba itu hanya sebagai sebagai simbol. Korban-korban yang kita berikan pun itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Tapi minimal prinsipnya pengorbanan itu adalah bukan menjadi keuntungan. Kita memberikan itu bahkan mungkin dari kekurangan. Kita memberikan hidup kita itu mungkin juga ada sakitnya, ada pengorbanannya, ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Tapi itulah persembahan yang bisa disebut sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Harus ada korban. Melayani Bapak Ibu itu pasti ada korban. Memberi diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Itu bisa hobi kita. Bisa apa lagi? Bisa waktu-waktu yang kita harus jadwal ulang lagi. Bisa mungkin pertemanan juga kita korbankan. Kalau itu untuk Tuhan. Jadi sekali lagi prinsipnya untuk memberikan persembahan, menjadikan hidup kita sebagai korban adalah harus seperti pengorbanan Kristus. Ada yang sakit, ada yang menderita, ada yang harus dikorbankan. Saya ingat Bapak Ibu ketika awal-awal saya dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Jadi baru mau ibadah itu ya. Itu saya itu punya hobi main badminton. Main bola ya, bola badminton. Jadi kalau sore itu udah saya biasanya yang memang paling aktif. Pasang net, kemudian panggil teman-teman untuk kita mulai olahraga gitu ya. Tapi begitu saya percaya kepada Kristus, udah bisa lagi karena jam 4 itu kita harus sudah siap mandi untuk berangkat ke KR, ada ibadah-ibadah, kita harus siap sore itu. Jadi setelah itu saudara, jadi rasanya, aduh kalau mau berangkat lihat teman-teman lagi badminton, siap main bola, rasanya juga aduh, iya ya saya harus ibadah. Tapi ya ini saudara, apa yang terjadi?
Justru saya membawa sebuah perubahan. Tidak ada lagi yang badminton sore-sore itu. Semua berubah. Waduh, habis Bapak katanya, Pak Agus sudah ibadah, jadi tidak ada yang pasang-pasang net lain, tidak ada yang siapin lagi. Tidak ada yang badminton hari itu. Mulai hari itu tidak ada. Tempat saya biasa main bola itu di Makassar, Bapak Ibu, itu ada, kalau ada yang pernah ke Makassar, Stadion Karobosi itu, saya tiap sore biasanya di situ. Di bawah pohon itu ada pohon besar itu, kami punya lapangan di situ. Tapi setelah itu saya harus tinggalkan. Sore hari pulang kerja, waktunya untuk ibadah. Bukan waktu untuk, kalau dulu waktu untuk olahraga, sekarang waktunya untuk olahraga. Waktunya untuk ibadah. Harus berubah. Dan memang itu ya kita harus korbankan. Ada yang punya hobi apa itu? Hobi mancing, mumpung hari Sabtu libur, weekend ya kan, udah seharian mancing. Padahal ada ibadah doa puasa di gereja, ya kan? Kalau mau jadi korban ya harus tinggalkan mancingnya, hobinya itu, datang ibadah. Amin. Hal-hal lain harus kita korbankan. Jadi sekali lagi adalah berikan yang bernilai. Dengan sukarela, kita lakukan dengan sukacita. Dan sekali lagi prinsipnya terakhir adalah apa yang kita berikan, hidup kita bahkan, itu adalah sebuah persembahan yang pasti akan ada korban. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus ditanggalkan untuk kita bisa mencapai atau ada dalam posisi yang siap diubahkan oleh Tuhan. Selanjutnya saudara, kenapa atau apa yang memotivasi kita? Apa yang memotivasi kita untuk melakukan itu? Apa yang memotivasi kita untuk memberikan diri kita, hidup kita menjadi korban persembahan yang hidup? Apakah karena kita ingin sesuatu? Kita melihat ke depan supaya Tuhan berbuat baik, supaya ada apresiasi, supaya hidup saya lebih baik. Nah, kalau itu motivasinya saudara, saya mengatakan kita perlu meluruskan. Yang harusnya memotivasi kita untuk melakukan semua itu adalah karena ayat yang pertama tadi itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Artinya apa saudara? Oleh karena Allah sudah begitu bermurah hati melakukan yang terbaik, bukan hanya 1-2 kali, tapi kita tidak dapat menghitung lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang terakhir tadi itu. Bahkan dalam Filipi pasal yang ada ayat itu Pak di bawah. Dikatakan di sana bahwa segala berkat di surga telah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada yang tersisa. Allah sudah memberikan semuanya buat kita. Ada yang bisa menghitung kebaikan Tuhan? Ada yang bisa menghitung berkat-berkat Tuhan? Sampai hari ini tidak bisa menghitung ya, apalagi ke depan. Besok nambah lagi berkatnya, lusa nambah lagi berkatnya. Nah karena itu apa yang memotivasi kita? Apa yang menjadi dasar untuk kita menaruh hidup kita menjadi korban persembahan kepada Allah? Apa yang memotivasi kita? Yang benar apa? Yang benarnya adalah karena dimotivasi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan akan kebaikan, tapi telah dicurahkan buat kita. Telah diberikan bagi kita. Ada sebuah pujian lagu lama lagi. Bukan karena pasal lidahku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil dan dipanggil
pakainya, bukan karena kepintaranku. Saudara bisa tambahkan, bukan karena pengalamanku, bukan karena apa lagi? Kerja kerasku, ku dipanggil dan dipakainya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa memahami, kenapa Yesus ketika ada di dunia ini pernah tidak berkunjung ke istana? Pernah tidak berkunjung ke Herodes? Pernah tidak berkunjung ke istananya Pontius Pilatus? Atau pernah tidak berkunjung ke kerajaan Romawi? Tidak pernah. Padahal dia punya kapasitas untuk itu. Bisa saja. Jalurnya gampang sekali. Ngomong sama imam-imam besar, nanti saya mau ketemu Pak Herodes. Oh ya, silakan Tuhan, kan masih dihormati, hargai. Nanti minggu depan saya berkunjung ke tempatnya Pilatus. Wah, imam-imam besar, waduh ini harus diterima Pak Pilatus karena ini seorang tokoh agama yang kami hormati. Dikasih jalan. Tapi saudara, Yesus waktu dunia ini kemana dia? Cari orang kusta. Amin. Cari orang buta. Datang ke orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Datang menyapa orang yang sedang lumpuh. Kemudian dia menyelami dan membangkitkan orang-orang lumpuh. Jadi yang dicari adalah orang-orang yang tidak punya kelebihan. Orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang dianggap tidak berharga di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Bahkan ketika dia berkata, aku datang untuk domba-domba yang terhilang. Dia tidak mencari dia tidak bersyukur, dia tidak tenang dengan ada 99 sedangkan yang satu terhilang. Dia mencari yang satu ekor itu. Dan saya mau katakan saudara, bukankah hidup kita seperti itu? Nah, kalau saudara merasa bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan hari ini, saya adalah orang yang telah dipakai Tuhan hari ini, sekali lagi saya mau katakan, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pasal lidah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan yang buruk pun, yang tidak baik pun Tuhan jadikan segala-galanya menjadi baik. Ada liku-liku perjalanan hidup kita, ada proses hidup kita yang bahkan menurut kita itu kotor, itu tidak layak. Tetapi bukankah dari situ Tuhan menarik kita, Tuhan memanggil kita. Supaya apa saudara? Kita tidak ada yang berkata, itu karena saya hebat, itu karena kerja keras saya, itu karena usaha saya, bukan. Tapi semua karena kebaikan, karena kemurahan Allah. Dan sekali lagi adalah apa yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Tuhan sudah berikan semua buat kita. Bahkan yang terakhir Tuhan berikan nyawanya, dan itu adalah nilai yang kita bisa bandingkan dengan apapun juga. Kalau dia sudah berikan nyawanya, saudara, itu artinya apa yang terbaik dari Allah itu dia berikan buat kita. Jadi jangankan yang receh-receh, jangankan yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari, jangankan yang merupakan harapan-harapan saudara. Saya mau katakan itu kecil buat Tuhan. Amin. Itu kecil buat Tuhan. Karena itu sekali lagi, jangan sampai setelah ini kita melakukan pelayanan, melakukan worship, penyembahan, persembahan karena merindukan sesuatu yang ada di depan. Kalau saudara melihat ke depan untuk melakukan sesuatu hari ini, itu keliru. Tapi mari kita flashback ke belakang. Apa yang Tuhan sudah berikan. Bahkan bukan buat saudara, diberikan buat saudara. 2000 tahun yang lalu bahkan.
Dia sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, apa yang bisa membuat kita berubah? Apa yang bisa membuat kita mengalami metamorfosis itu? Adalah taruh hidup saudara sebagai korban yang layak kepada Tuhan. Dan korban yang layak itu bukan hari ini saja ketika kita ibadah, tapi bahkan setiap hari kita jadikan hidup kita sebagai korban. Adakah yang rela di luar sana, saudara? Kita kadang dihina, kita kadang tidak dipedulikan, kita kadang tidak diperhitungkan. Kalau mungkin di gereja kita pikir itu hal biasa, tapi di luar sana bisakah kita berada dalam posisi seperti itu? Bisakah kita dengan rela tetap bersuka cita walaupun mengalami hal-hal yang seperti itu? Taruhlah hidup saudara sebagai persembahan Tuhan di tempat kerjamu, di tempat aktualisasi saudara setiap hari, dimanapun itu. Taruh dirimu, hidupmu di situ. Saya harus berbeda karena saya adalah milik Kristus. Amin. Bahkan ketika kita tampil beda pun, kadang ada orang yang berkata, wah sok tak, sok jago, sok tahu, sok dekat, sok apalah semua itu. Tapi saudara harus berkata, saya lakukan, katakan dalam hatimu, saya lakukan ini karena saya adalah milik Kristus. Saya sedang menaruh diri saya sebagai korban yang layak kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara tidak perlu berpikir saya bagaimana saya bisa berubah. Itu akan dengan sendirinya saudara akan berubah pola pikir kita, tindakan kita, harapan-harapan kita pasti dengan sendirinya akan berubah. Semakin engkau setia melayani, semakin engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin ketika kita mulai melayani masih ada dosa yang mengintip, mengiringi saudara. Tapi kalau saudara tetap masuk dalam hadirat Tuhan, saudara tetap tenggelam dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Allah, maka saya mengatakan dosa itu dengan sendirinya akan menjauh. Amin. Kelemahan-kelemahan kita itu dengan sendirinya akan menjauh dari hidup saudara. Prinsipnya adalah semakin kita mendekat kepada Allah, maka perubahan itu akan mengikuti saudara. Tapi sebaliknya, semakin saudara menjauh dari Tuhan, maka yang jahat itu akan mendekat kepada saudara. Mari kita taruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami perubahan, dan perubahan itulah yang akan menjadikan saudara tampil beda. Amin. Tadi saya dengar ada kata-kata apa yang di awal itu? Jadi personal branding. Kalau itu kan mungkin mereka harus perlu kerja keras melatih sedemikian rupa. Perlu juga seperti itu. Tapi dalam hal-hal rohani saudara, ada hal yang itu bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan untuk mengubah kita. Saudara hanya perlu masuk dalam rancangannya Tuhan, rencananya Allah, dan saudara akan mengalami perubahan. Saudara akan melihat, kok bisa ya hari ini saya bisa seperti, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini. Kenapa? Ada kemuliaan yang menyertai, dan kemuliaan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Amin. Saya kemarin Bapak Ibu baru pulang, orang tua saya dipanggil Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa menghadapi hari-hari terakhir orang tua itu, saya berpikir kok bisa seperti itu, berbeda. Begitu saya sampai, bapak saya itu masih normal, 4 hari lah. Jadi tapi yang terjadi adalah walaupun di rumah itu keluarga saya semua kumpul, dan kalau di kampung itu kan namanya agama suku gitu ya. Jadi dulu kalau kita nyanyi-nyanyi pakai gitar itu rasanya dicap sebagai orang yang sesat. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya pulang kampung.
Istri saya bilang, kok bawa gitar Pak? Oh saya bilang, saya mau pulang ini, saya mau pulang melayani Bapak. Saya bilang, saya mau pulang melayani Bapak saya. Begitu sampai di kampung, tiap malam begitu satu rumah. Karena kalau di kampung kami itu kalau orang sudah mulai dianggap, kan ditolak dari rumah sakit. Jadi dianggap sekarat lah gitu ya. Itu sudah ditunggu keluarga, itu bisa tiap malam itu pasti penuh di rumah itu. Begitu saya sampai, saya lihat keluarga sudah kumpul, saya ambil gitar, saya bilang kita nyanyi. Kita nyanyi. Saya bilang sama keluarga saya, kalian kan berpikir menunggu Bapak mati kan? Saya bilang, ya kan kalau orang kampung kan begitu biasanya. Jadi kalau sudah sekarat itu tinggal ada istilahnya itu ditunggu ya tinggal kapan. Bilang, itu harus dirubah saya bilang. Kita harus berdoa kalau Tuhan masih berkehendak kasih umur panjang masih bisa, tidak ada yang mustahil saya bilang. Karena itu tiap malam kami berdoa tanpa liturgi Bapak Ibu. Begitu selesai puji-pujian saya mulai renungan lagi, wah puji Tuhan. Sampai saya ngantar bapak saya ketemu Tuhan Yesus. Jadi saya doakan di napas terakhir bapak saya itu. Sampai kami nyanyi, saya bilang, Bapak saya mau bantu ya. Bantu panggil Tuhan Yesus jemput Bapak. Karena saya lihat sudah tidak ada, memang sudah semakin drop. Kami nyanyi haleluya, haleluya, dibantu semua keluarga. Haleluya, haleluya. Wah, napas bapak saya sudah mulai pelan-pelan. Tek, tek, tek. Nah, saya bilang, Pak, napas terakhirmu, saya bilang. Sebentar lagi kamu ketemu Tuhan Yesus. Naikkan lagu yang Bapak suka. Jadi bapak saya itu suka lagu Hari Tua katanya. Apa itu? Hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup ini, oh Tuhan, pakailah hidupku. Saya ulang 3 kali lagu, hidup inilah, pakailah hidupku. Begitu mau ulang ketiga kali lagunya, napas bapak saya langsung berhenti. Jadi saya berpikir, biasanya kalau saya terbawa emosi, terbelarut dalam itu tidak bisa, itu hal rohani itu sudah terlupakan itu. Tapi kenapa bisa tetap menguasai diri seperti itu? Saya pun berpikir, kenapa bisa? Saya tahu itu bukan karena saya, karena Tuhan sudah mengubahkan hidup saya. Bahkan di tengah-tengah lagi berduka, banyak ada keluarga yang datang, tolong doakan, kita doakan. Sekali lagi saudara, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, ada sesuatu yang berubah. Saudara, bahkan Alkitab berkata apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Percaya tidak? Saudara, Bapak Ibu tidak pernah memikirkan hari ini apa akan terjadi besok. Tapi saya mau katakan, kalau engkau pulang memberikan hidupmu sebagai persembahan dan korban kepada Allah, engkau akan melihat ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan biarlah firman itu termeterai dalam diri kami dan kami melakukannya. Kami selalu waspada dalam hari-hari ini terhadap setiap pencobaan-pencobaan. Dan biarlah hati kami tertuju kepada Engkau. Kami punya pedang roh, yaitu firman Allah yang bisa mengkantar segala pencobaan apapun juga. Yang kami menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap pencobaan-pencobaan. Karena Engkau sudah memberikan jalan keluar dan kami sanggup menanggungnya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, berikan dengan sukacita, haleluya. Baik, kita nanti siapkan pujian lebih dari pemenang ya. Mari kita lihat beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, nanti siang ibadah IR2 akan dilayani oleh Pendeta Agustinus Bungga dari Cilengsi Bogor. Lalu Bapak Ibu Saudara, minggu depan itu ada ibadah youth Bapak Ibu Saudara ya. Mycom yang jam 1 akan datang Kak Eca Sumantri ya Bapak Ibu Saudara. Jam 1 siang. Lalu Bapak Ibu Saudara, minggu yang akan datang untuk ibadah-ibadah kita, minggu pertama
kita akan adakan perjamuan kudus ya. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus minggu pertama minggu depan. Nah, perlu diberitahukan juga bahwa minggu depan saya tidak ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara karena saya ke Kuningan City. Ke Kuningan City juga memimpin perjamuan kudus karena hambanya Pak Tim dan Bu Indri ada di Amerika, di San Francisco. Nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, panitia Natal sudah terbentuk. Nanti hari Rabu jam 7 malam ya, sekaligus dorama panitia Natal akan berkumpul ya, akan berkumpul untuk membicarakan Natal. Amin. Bapak Ibu Saudara, Natal kita tanggal 18 Desember pukul 5 sore. Bapak Ibu Saudara ya. Pukul 5 sore. Jadi ibadahnya sore satu kali ya, ibadah Natalnya, perayaan Natal satu kali tanggal 18 jam 5 sore. Tanggal 25-nya bagaimana Pak? Tetap ada ibadah ya, tetap ada ibadah tanggal 25 satu kali juga jam 9 pagi. Baik, Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, lebih dari pemenang. Haleluya. Cek, kurang ngerti. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari awal kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya Lebih dari pemenang. Haleluya. Yang lebih dari pemenang, lambaikan tangannya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Dari pujian, firman, bahkan kami semua yang hadir di sini. Ibadah disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada masalah keuangan Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kami ingat janji-Mu Tuhan. Dan kami akan hidup berkelimpahan Tuhan, karena Engkau yang sudah berjanji Tuhan. Dan saat kami melakukan firman-Mu Tuhan, maka janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tidak ada sakit penyakit atas orang percaya ya Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami menolak segala sakit penyakit apapun juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk yang sedang cari pekerjaan. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar.
Bahkan Engkau memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pekerjaan yang cocok, berikan pekerjaan yang sungguh-sungguh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur bahwasanya Engkau sungguh sangat baik. Kami berdoa untuk tetangga kiri, kanan, muka, belakang dari gereja ini. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita atas mereka semua. Dan kami tahu Tuhan kabar baik, pemberitaan firman itu boleh memberkati mereka semua. Dan suatu kali mereka akan datang kepada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah, pulang ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Tuhan Engkau memberkati, menyertai. Mari kekasih-kekasih Tuhan, bukalah tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita semua selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus orang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.